Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya masih ingin melanjutkan tentang darah istihadah atau yang disebut dengan wanita mustahadah untuk bagian yang terakhirnya, yaitu bagian ketujuh. Apa itu disebutnya? Yaitu mu'tadah goir mumayyijah dakirah li'addatiha waktan duna qadrin. Artinya mu'tadah seperti di video sebelumnya, yaitu wanita yang sudah biasa tiap bulannya mengalami haid. Artinya goir mumayyijah untuk warna darah yang keluar itu cuma satu warna saja, karena warna darah sewaktu keluar itu ada 5 macam warna. 1 hitam, kedua merah, ketiga coklat, keempat kuning, kelima keruh. Dan untuk goir mumayyijah warnanya semenjak awal pertama keluar sampai selesai. Misalnya kalau hitam, hitam saja, kalau merah, merah saja, kalau kuning, kuning saja. Itulah yang dimaksud dengan goir mumayyijah. Lalu apa artinya dakirah li'addati hawaktan duna qadrin? Itu bisa diartikan bahwa darah tersebut keluar tiap bulannya selalu sama di dalam tanggalnya, tapi selalu berbeda di dalam lamanya. Misalnya ada wanita tiap bulan haidnya itu selalu di tanggal 5. Bulan ke-1 tanggal 5, bulan ke-2 tanggal 5, bulan ke-3 tanggal 5, bulan ke-4 tanggal 5. Seterusnya begitu tiap bulannya. Dan selalu berbeda-beda di dalam lama keluarnya. Kadang 1 hari, kadang 2 hari, kadang 3 hari, kadang 4 hari, kadang 5 hari, sampai pada aksar haid 15 hari 15 malam. Itulah yang dimaksud dengan dakirah li'addatiha waktan duna qadrin. Haidnya itu selalu sama di dalam tanggal keluarnya, tapi selalu berbeda di dalam lama keluarnya. Ini juga disebut oleh fuqaha sebagai wanita mutahayyirah, wedon kang ngabingungaken ing ulama fuqaha. Untuk hukumannya itu sama seperti di kasus yang kemarin di pasal bagian ke-6, yaitu dikembalikan kepada adat kebiasaan sebelum mengalami istihadah. Misalnya kita buat lagi contoh biar lebih jelas. Istri saya tiap bulan mengalami haid, untuk warna haidnya itu cuma 1 warna saja, yaitu warnanya hitam. Dan untuk tanggal keluar haid istri saya itu tiap bulannya selalu tetap sama, yaitu keluarnya di tanggal 1. Bulan ke-1 tanggal 1, bulan ke-2 tanggal 1, bulan ke-3 tanggal 1, seterusnya. Begitu tiap bulannya tanggal keluarnya selalu sama di tanggal 1. Tapi yang berbeda itu lamanya. Kadang keluar haid istri saya itu lamanya 1 hari, kadang 2 hari, kadang 3 hari, 4, 5, sampai pernah mengalami pada aksar haid 15 hari 15 malam. Begitu tiap bulannya. Nah, di bulan kemarin, di bulan April, istri saya mengalami istihadah. Keluar darahnya itu sampai lewat 15 hari 15 malam, full 1 bulan penuh. Berarti istri saya itu masuk pada kategori mu'tadah ghair mumayyijah dakirah waktan duna qadrin. Maka untuk hukuman darah haid selama istihadah tersebut itu dikembalikan kepada adat kebiasaannya sebelum mengalami istihadah. Tadi dikatakan bahwa tanggal keluar haid istri saya itu selalu di tanggal 1. Berarti hari tanggal 1 itu sewaktu istihadah kemarin ditetapkan sebagai hari yang lagi haid.
Dan untuk tanggal dari 16 sampai tanggal 30 itu ditetapkan sebagai hari yang lagi suci. Kenapa bisa begitu? Karena sebelum mengalami istihadah, istri saya itu haidnya tidak lewat dari tanggal 15. Berarti di tanggal 16 sampai 30 dijadikan sebagai hari yang lagi suci. Dalam artian di situ sudah harus mengerjakan sholat, sudah harus melaksanakan puasa fardu. Jikalau tidak, maka harus dikodok semuanya. Dan untuk di dari tanggal 2 sampai tanggal 15 istri saya itu dihukumi satu secara orang yang lagi haid. Dalam artian di situ istri saya tidak boleh disetubui, tidak boleh membaca Al-Quran di luar sholat. Kenapa istri saya bisa dihukumi sebagai orang yang lagi haid? Karena di tanggal-tanggal tersebut istri saya itu dimungkinkan dipantaskan masih dalam keadaan haid. Kenapa? Karena sebelum mengalami istihadah tadi dikatakan lamanya tidak menentu. Jikalau lama haidnya itu 15 hari, berarti dari tanggal 2 sampai tanggal 15 istri saya itu masih dalam keadaan haid. Maka sewaktu istihadah pun dari tanggal 2 sampai tanggal 15 dihukumi orang yang lagi haid. Dan juga yang kedua dihukumi itu sebagai orang yang lagi suci. Kenapa? Karena dari tanggal 2 sampai 15 sebelum istihadah itu apa? Suka lagi suci. Kenapa? Karena tidak menentu haidnya. Jikalau 2 hari atau 1 hari berarti tanggal 2 sudah berhenti haidnya. Jikalau 5 hari lama haidnya berarti tanggal 7 tanggal 6 sudah ada di dalam keadaan suci. Makanya dari tanggal 2 sampai tanggal 15 itu dihukum sebagai orang yang lagi suci. Dalam artian di situ istri saya sudah harus mengerjakan sholat, sudah harus mengerjakan puasa fardu. Ini tidak dikarenakan dari tanggal 2 sampai tanggal 15 darah yang keluar itu pasti dianggap sebagai darah haid. Karena ketahuan istihadah itu lewat dari 15 hari 15 malam. Maka kewajiban puasa, kewajiban sholat di tanggal 2 sampai 15 harus dikodoknya. Dan di sini harus juga tiap datang waktu sholat untuk apa? Untuk mandi besar. Kenapa? Karena pantas kita haidnya itu berhenti. Jikalau 1 hari haidnya berarti di tanggal 2 sudah suci, sudah harus mandi besar. Makanya setiap datang waktu sholat selama dari tanggal 2 sampai 15 harus mandi besar. Itu pun dilakukan jikalau berhenti haid sebelum istihadah itu tidak menentu. Kadang berhentinya di waktu duhur, kadang berhentinya di waktu asar, maghrib, isya, subuh. Maka sewaktu istihadah tiap datang waktu sholat harus mandi besar. Tapi jikalau berhenti haidnya itu selalu tetap dalam satu waktu, misalnya berhenti haidnya itu selalu di waktu maghrib, maka sewaktu istihadah mandi besarnya cukup di waktu maghrib saja. Yang lainnya tidak usah, cukup berwudu saja. Kira untuk penjelasan istihadah atau wanita mustahadah yang ke
7 itu dicukupkan sekian. Bila mana banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Yang mana kutipan atau penjelasan uraian mulai dari awal sampai terakhir ini tentang darah istiadah saya kutip, saya ambil dari kitab Khosiyah Bajuri ala Sarhil Alamah Ibnu Qasim Al-Goji juz awal halaman 110 sampai 111. Jika video ini manfaat untuk Anda, keluarga Anda, dan teman-teman Anda semua, silahkan dukung terus channel saya dengan cara like, share, and subscribe. Dan bila mana ada yang belum dipahami, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.